Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 12 MIA 3 MAN 1 Lombok Timur yang beranggotakan 6 orang. Di antaranya adalah Muhammad Gibran Janwan Najihi, Muhammad Febrian Hidayat, Robiatul Adawiyah, Rika Maidatil Mujahadah, Santika Dwi Martini, dan Sayyidati Irma Safitri. Pada video ini kami akan mempresentasikan tugas seni budaya yang dimana guru pembimbingnya adalah Pak Guru Jien Tirta Raharja SPD. Pada video ini kami akan mempresentasikan sejarah tokoh-tokoh musik kontemporer. Salah satunya adalah Jauhar Zaharsyah Fakhruddin Rosli atau biasa dipanggil Hari Rosli. Adapun yang pertama adalah biografi Hari Rosli. Hari Rosli yang memiliki nama lengkap Jauhar Zaharsyah Fakhruddin Rosli. Beliau lahir pada 10 September 1951 di Bandung, Jawa Barat. Beliau adalah tokoh yang dikenal melahirkan budaya musik kontemporer yang berbeda, komunikatif dan konsisten memancarkan kritik sosial. Karya-karyanya konsisten memunculkan kritik sosial secara lugas dalam watak musik teater lenong. Hari berpenampilan khas, berkumis, bercambang, berjanggut lebat, berambut gondrong, dan berpakaian serba hitam. Hari Rosli yang berdarah Minangkabau ini merupakan cucu pujangga besar Marah Rosli. Anak bungsu dari 4 bersaudara, ayahnya bernama Maijen atau Pur Roshan Rosli. Istri Hari Rosli bernama Kania Pardani Handiman dan 2 anak kembarnya bernama Layala Krishna Patria dan Lahami Krishna Parana. Hari Rosli wafat pada 11 Desember 2004 di Jakarta. 2. Perjalanan karir musik Hari Rosli. Hari Rosli mempunyai segudang prestasi dalam karirnya di bidang musik. Dia berperan sebagai motor atau pemeran utama di depan atau di belakang layar. Di antaranya adalah Hari Rosli adalah pendiri dan pemain grup musik Gang of Hari Rosli bersama Albert Wernerin, Indra Rifai, dan Iwan Ar-Rahman pada tahun 1971 sampai 1975. Sedang pada periode 1973 sampai 1977, beliau juga mendirikan grup teater yang bernama Kenarok. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai guru besar psikologi musik Universitas Pendidikan UPI Bandung, Universitas Pasundan Bandung, serta menjadi pimpinan Depot Kreasi Seni Bandung. 3. Karya-karya Hari Rosli. Karya-karya dari Hari Rosli sepenuhnya berbeda dengan musisi yang lain. Dalam karyanya, beliau bisa dilihat bagaimana beliau tidak berpatokan dan menggunakan satu genre atau aliran dalam karya-karyanya. Genre blues, rock, pop, dan genre lainnya dimainkan oleh beliau dalam karyanya. Kemudian yang dikolaborasikan dengan alat musik yang lain seperti alat musik perkusi, alat musik tradisional Sunda yaitu angklung, begitupun juga dengan karakter para personil saat beliau di band. Setiap personil memiliki ciri karakter dalam hal genre yang berbeda. Di antaranya Albert Wernerin yang memiliki sentuhan progresif dalam pola permainan gitarnya, Harry Pochang dengan permainan harmonikanya yang bluesy atau kental dengan blues, dan Indra Rifai yang saat itu juga tergabung sebagai pemain keyboard bimbo dan memberikan kontribusi yang unik melalui permainan keyboardnya. Setelah keunikan di atas, keunikan lain dari karya beliau adalah isi lirik lagu yang terkenal mengandung kritik sosial yang kuat. Berikut beberapa daftar karya-karya Hari Rosli yang melambungkan namanya. Lirik-lirik lagu serta judul yang sangat menarik dari karya-karyanya membuat beliau diakui musisi dan para penikmat dan pengamat musik Indonesia. Berikut daftar karya Hari Rosli.
Adapun karya-karya dari Harry Rosli adalah yang pertama, Filosofi Gang, album musik pada 1971. Ini adalah album perdana Gang of Harry Rosli bertajuk Filosofi Gang yang dirilis oleh Lion Records Singapura pada tahun 1973. Album ini direkam di Musik Studios Jalan Perdatam, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, lalu diremix di studio Lion Records Singapura. Gang of Harry Rosli terdiri atas Harry Rosli sebagai vokal, pemegang bass, pemegang gitar, dan perkusi. Albert Warnerin sebagai pemegang gitar dan vokal. Janto Sudojo sebagai pemegang drums dan perkusi. Dan Indra Rifai sebagai pemegang keyboard. Harry Pokang sebagai pemegang harmonika dan vokal. Dan yang terakhir adalah Dadang Latif sebagai pemegang gitar. Yang kedua yaitu Titik Api, album musik 1976. Pada album keduanya yaitu Titik Api, Ken Arok, dan Titik Bendera, disinilah Harry mulai memadukan antara unsur musik tradisi pentatonik yang direpresentasikan melalui instrumen musik gamelan, trompet pencak, karinding, dan lain-lain sebagai representasi dari unsur musik modern atau diatonik menggunakan instrumen gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Karya hari ini banyak ditentang oleh para pemusik tradisi pada saat itu. Mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Harry termasuk merusak musik tradisi. Tetapi tidak semua pemusik tradisi pada saat itu menentang. Ada pula yang mendukung Harry. Salah satunya adalah Raden Ading Affandi yang dikenal sebagai pendiri grup Lingga Binanggit dan Patria. Yang ketiga ialah Gadis Plastik, album musik. Satu dia adalah Gadis Plastik yang dirilis Chandra Recording. Seperti biasanya, Harry banyak menampilkan serangkaian lirik yang rada absurd. Musiknya tetap bergelayut eklektik, ada pop, rock, funk, dan sedikit blues. Dengan sentuhan blues yang cair, ditandai pula dengan aksentuasi tiupan harmonika Harry Pocang, serta notasi bluesy dari petikan gitar Albert Wernein dari Gian Slap. Harry Rosli menampilkan lagu Peti Mati. Liriknya terkadang membuat kita tersenyum geli. Harry memang terampil memadu gaya satiris dengan metafora, sesuatu yang pada akhirnya menjadi jati diri sebahagian besar komposisi yang diguratnya. Simak saja lagu Aku Mendapat yang berkesan tak serius namun serius. Yang keempat adalah Ken Arok, album musik. Ken Arok atau juga dikenal sebagai Ken Arok Rock Opera adalah album dari musisi Harry Rosli berdasarkan pementasan musik bernama sama yang dirilis pada tahun 1977 di bawah label Eterna. Pada tahun 2018, album tersebut dirilis ulang dalam bentuk piringan hitam dengan jumlah yang terbatas. Album Ken Arok ditempatkan pada peringkat ke-10 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik. Versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi 32 bulan Desember 2007. Versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi 32 bulan Desember 2007. Kegiatan Harry Rosli. Pada awal 1970-an, namanya sudah mulai melambung saat membentuk kelompok musik Gang of Harry Rosli bersama Albert Wernerin, Indra Rifai, dan Iwan Arahman. 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1975, kelompok musik ini bubar. Di tengah kesibukan bermain band, dia pun mendirikan kelompok teater Ken Arok pada tahun 1973. Setelah melakukan beberapa kali pementasan antara lain
opera Ken Arok di Tim Jakarta pada Agustus 1975. Grup teater ini kemudian bubar karena Hari mendapat beasiswa dari Ministeri Kultur, Research and Maatschappelijk Werk atau CRM, belajar ke Rotterdam Conservatorium Belanda. Selama belajar di negeri kincir angin itu, Hari juga aktif bermain piano di restoran-restoran Indonesia dan main band dengan anak-anak keturunan Ambon di sana. Selain untuk menyalurkan talenta musik, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak mencukupi dari beasiswa. Gelar doktor musik diraih pada tahun 1981. Kemudian selain tetap berkreasi melahirkan karya-karya musik dan teater, juga aktif mengajar di jurusan seni musik di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dan Universitas Pasundan Bandung. Dia ini juga kerap membuat aransemen musik untuk teater, sinetron, dan film, di antaranya untuk kelompok teater mandiri dan teater koma. Juga menjadi pembicara dalam seminar-seminar di berbagai kota di Indonesia dan luar negeri, serta aktif menulis di berbagai media, salah satunya sebagai kolumnis Kompas Minggu. Selain itu juga membina para seniman jalanan dan kaum pemulung di Bandung lewat Depot Kreasi Seni Bandung atau DKSB yang didirikannya. Rumahnya di Jalan WR Supratman nomor 57 Bandung dijadikan markas DKSB. Rumah inilah yang pada tahun 1998 menjadi pusat aktivitas relawan Suara Ibu Peduli di Bandung. Rumah ini ramai dengan kegiatan para seniman jalanan dan tempat berdiskusi para aktivis mahasiswa, di mana kerap lahir karya-karya yang syarat akan kritik sosial dan bahkan bernuansa pemberontakan terhadap kekuasaan Orde Baru. Bersama DKSB dan Komite Mahasiswa Unpar, Hari Rusli mementaskan pemutaran perdana film dokumenter Tragedi Trisakti dan panggung seni dalam acara Gelora Reformasi di Universitas Parahyangan. Dalam acara ini kembali dinyanyikan lagu Jangan Menangis Indonesia dari album LTO 5 Tahun Oposisi, Musika Studio tahun 1978. 5. Pendidikan Hari Rusli. Beliau menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Bandung, kemudian melanjutkannya di ITB dengan jurusan Teknik Mesin sampai dengan tingkat 5 dari tahun 1970 hingga 1975. Kemudian jurusan Komposisi LPKJ yang kini disebut dengan IKJ dari tahun 1975 hingga 1977. Kemudian jurusan Musik Elektronik di Rotterdam Conservatorium Belanda pada tahun 1977 hingga 1981. Pranala luar, Doktor Musik Kontemporer, melacak peninggalan pendidikan karya Hari Rusli, Sinar Harapan, Gelora Reformasi, Ken Arok-nya, Hari Rusli, Kompas, Selamat Perlintasan Hari Rusli, 100 hari plus Hari Rusli di Unpas, Tipu Daya Rakyat. Berikut kami tampilkan video salah satu karya dari Hari Rusli. Sinar mentari telah kembali terang di dalam hati asmaraku. Dahaga cinta telah lebur oleh dirimu. Aduh Ken Arok, pujaanku sayang, aku cinta kepadamu.
setia menunggu. Biarkan saja aku bosan, dia telah tua. Tapi suamiku akan curiga, kita bercinta jalan belakang. Tapi akhirnya hancurlah cinta kita ini. Ku bunuh suamiku, ku rebut dananya, jangan kau ku jadikan istriku. Lupakanlah itu, ayolah sekarang bercinta, 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 Cukup sekian video dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kami juga dalam proses belajar. Dan terima kasih kepada guru pembimbing kami, Pak Guru Jien Tirta Raharja SPD. Salam dari kami kelas 12 MIA 3. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.